Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dalam pelajaran matematika bersama Pak Charlie. Pada kesempatan kali ini, Pak Charlie akan membahas materi tentang persamaan garis lurus. Untuk itu, langsung saja kita mulai. Nah, dalam persamaan garis lurus ada beberapa sub materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu bentuk persamaan garis lurus dan grafiknya. Yang kedua itu adalah gradien persamaan garis lurus dan menyusun persamaan garis lurus dari gradien. Dan yang ketiga adalah kedudukan dua garis lurus. Berikutnya, persamaan garis lurus di dalam kehidupan sehari-hari ya sering kita jumpai. Misalnya, nah ini adalah Candi Borobudur ya. Candi Borobudur merupakan salah satu ya peninggalan ya zaman dulu ya di Indonesia dan sangat terkenal. Candi Borobudur ini memiliki beratus-ratus anak tangga dengan kemiringan tertentu ya. Kemiringan ini sudah diperhitungkan sehingga kita ketika naik ke Candi Borobudur itu tidak terlalu lelah ya, atau tidak cepat lelah. Nah, berkaitan dengan kemiringan itu nanti dipelajari dalam persamaan garis lurus. Yang kedua adalah menara miring Syah Bandar. Nah, ini ya jadi bukan hanya di Italia ya yang memiliki menara miring, menara Pisa, tapi di Indonesia juga ada ya menara Syah Bandar ya. Yang setiap tahun ini kemiringan itu semakin bertambah. Berikutnya, nah apabila kita perhatikan gedung-gedung bertingkat itu ya untuk kaca ya yang terpasang ya gedung kacanya itu apabila kita tarik ya, suatu garis-garis ya, maka di sini akan ada kedudukan dua garis atau lebih yang saling sejajar atau juga kedudukan garis-garis yang saling tegak lurus ya. Nah, inilah beberapa dari penerapan persamaan garis lurus di dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, persamaan garis lurus dan grafiknya. Nah, ini sudah masuk ke materi yang pertama. Perhatikan ya pertumbuhan kacang hijau. Mari kita amati. Ini merupakan ya, hasil dari pengamatan ya, hari ke-6 dari pertumbuhan kacang hijau ya. Seseorang yang bernama Aida melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap selama 7 hari. Setelah 1 minggu, data hasil pengamatannya itu disajikan dalam tabel berikut. Ini hari ke-1 di mana tinggi kencambahnya itu adalah 2 mm ya. Hari ketiga, hari keempat sampai hari ke-7 ya, tingginya itu 14 mm. Nah, pertanyaannya adalah gambarlah grafik pertumbuhan kacang hijau pada bidang koordinat Kartesius. Ya. Yang B, berapakah tinggi kecambah setelah 10 hari? Ya. Untuk menjawabnya, kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke. Nah, dari data kita peroleh bahwa ya ada hari ya, di mana dari hari pertama sampai hari ke-7. Yang kedua adalah panjang kecambah atau tinggi kecambah. Nah, di sini kita misalkan hari itu dengan X ya, nilai X. Dan panjang kecambah itu dengan Y. Sehingga kita peroleh suatu titik koordinat yaitu pasangan X, Y. Di mana untuk hari pertama 1,2 yaitu X-nya 1, Y-nya 2. Hari kedua 2,4 dan seterusnya. Nah, dari sini ya, setelah kita memiliki titik koordinat, kita bisa gambarkan pada bidang Kartesius ya. Berupa apa gambarnya? Nah, ini kita siapkan ya. Itu ada sumbu X ya. Kemudian ada sumbu Y ya, di mana sumbu X merupakan keterangannya itu hari ke
Dan sumbu Y yang vertikal ini adalah tinggi kecambah atau panjang kecambah. Nah, kita pindahkan titik-titik koordinat yang sudah kita peroleh pada grafik ini ya. Ada koordinat kartesius. Nah, ini kita peroleh titik-titiknya ya. Hari pertama yaitu tingginya adalah 2. Hari kedua yaitu tingginya 4. Atau pasangan koordinat yang pertama 1,2. Yang kedua 2,4. Yang ketiga 3,6 dan seterusnya. Setelah itu, selanjutnya kita bisa menarik garis ya, di sepanjang titik-titik yang sudah kita peroleh. Nah, sebagai berikut. Maka akan terbentuk grafik ya, berupa persamaan garis lurus ya, dari data pertumbuhan kacang hijau tadi ya, seperti itu. Selanjutnya kita perhatikan data nilai Y dan nilai X diperoleh hubungan sebagai berikut ya. 2 ini adalah nilai Y, itu sama dengan 2 kali 1. 2 kalinya dari nilai X. 4 ya. 4 juga di sini merupakan nilai Y. Merupakan ya hasil dari 2 kalinya dari nilai X ya. 6 2 kali 3 8 itu 2 kali 4, 10 2 kali 5 dan 12 juga 2 kali 6. Jadi nilai Y itu sama dengan 2 kali nilai X. Atau kita tuliskan persamaan garisnya. Yaitu Y sama dengan 2X. Untuk apa kita mencari persamaan garisnya? Nah, dari persamaan garis ini kita bisa mencari tinggi kecambah setelah 10 hari adalah Y sama dengan 2X. Ini persamaan yang tadi. Nah, kita ganti X-nya karena hari ini hari yang ditanya ke hari ke-10, maka X-nya kita ganti dengan 10 sehingga 2 kali 10 yaitu adalah 20. Jadi, tinggi kecambah setelah 10 hari adalah 20 mm. Selain dari persamaan, kita juga bisa menarik ya garis ataupun ya titik koordinat yang menghubungkan soal yang tadi ya, misal 10 hari yang mana ya, hari ke-10 itu ini ya, kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita tarik lagi. Nah, ternyata kita ketemu ya di sini yaitu 20. Jadi setelah 10 hari tinggi kecambahnya itu adalah 20. Nah, ini kalau dilihat dari grafiknya. Selanjutnya ya, menggambar grafik garis lurus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika menggambar grafik garis lurus. Pertama, menggambar grafik garis lurus menggunakan beberapa titik bantu. Tahap-tahapannya adalah menentukan beberapa titik bantu. Ya. Yang kedua, menggambar titik-titik bantu pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, menghubungkan titik-titik bantu dengan garis lurus. Nah, ini yang pertama caranya. Yang kedua, menggambar garis lurus menggunakan pertolongan titik potong garis dengan sumbu koordinat. Yang pertama, caranya adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Jika nilai Y-nya itu adalah 0. Yang berikutnya, menentukan titik potong dengan sumbu Y. Ya, jika nilai X-nya 0. Yang ketiga, menggambarkan titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y pada bidang koordinat. Yang berikutnya tinggal menghubungkan kedua titik potong tersebut dengan garis lurus. Dan yang terakhir menuliskan persamaan garisnya di samping garis yang tadi kita peroleh. Nah, ini harus diperhatikan ya beberapa cara dalam menggambar grafik garis lurus. Oke, berikutnya. Nah, kita masuki ke contoh soal dan pembahasan. Soalnya adalah gambarlah grafik persamaan garis Y sama dengan 5. X dikurang 5. Maka langkah pertama adalah kita buat tabel titik bantu. Untuk Y sama dengan X dikurang 5. Nah, ini X-nya ya. Kita bisa tentukan ya, bisa tentukan sendiri ya. Misalkan kita mulai dari 1 berurutan. Ini bebas ya X-nya. Tergantung
kalian ya bisa memilih. Nah, ini supaya teratur kita pilih saja berurutan 1 sampai 5. Kemudian Y-nya itu adalah sama dengan X dikurang 5. Dan titiknya ini untuk X, Y. Untuk Y 1, maka nilai Y-nya untuk X sama dengan 1, ya ulangi lagi, maka nilai Y sama dengan X-nya kita ganti dengan 1. 1 dikurang 5 sama dengan negatif 4. Sehingga diperoleh pasangan X-nya 1, maka Y-nya negatif 4. Yang kedua, satu lagi contoh. Untuk nilai X-nya adalah 2. Maka kita ganti nilai X di sini kita ganti dengan 2. Sehingga nilai Y-nya sama dengan 2 dikurang 5, yaitu negatif 3. Diperoleh titik koordinat X, Y-nya itu X-nya 2, Y-nya negatif 3. Dan seterusnya ya. Ini sampai 5. Tapi kalian bisa teruskan 6, 7, dan seterusnya. Ya, ini hanya kita pilih beberapa saja ya. Dan ini tidak hanya bilangan positif, kalian boleh juga menggunakan bilangan bulat negatif. Ya. Silakan. Nah, setelah kita peroleh titik bantu, maka kita akan menggambarnya. Nah, siapkan bidang koordinat kartesius. Setelah itu, kita pindahkan titik-titiknya. Yang pertama, 1, negatif 4. Nah, itu titiknya. Yang kedua adalah 2, negatif 3. Nah, berarti di sini titiknya. Yang berikutnya adalah 3, negatif 2. Nah, berarti di sini titiknya. Yang berikutnya adalah 4, negatif 1. Di sini titiknya. Yang berikutnya adalah 5,0. Berarti di sini. Nah, setelah kita memperoleh titik-titik pada bidang kartesius, selanjutnya kita tinggal hubungkan titik-titik tadi menggunakan garis lurus. Nah, perolehlah garis, ya, suatu garis yaitu yang memiliki bentuk persamaannya adalah Y sama dengan X dikurang 5. Nah, inilah persamaan garis X dikurang 5 ya, apabila digambarkan dalam koordinat kartesius. Ya. Berikutnya, masih contoh soal dan pembahasan. Gambarlah grafik persamaan garis untuk X sama dengan 4. Seperti tadi, kita siapkan ya untuk tabel bentuknya. Nah, di sini X-nya sudah ditentukan ya sama dengan 4. Nah, berarti X-nya di sini semuanya 4 ya, karena sudah ditentukan ya. X-nya sama dengan 4. Bagaimana dengan nilai Y? Nah, berapapun nilai Y akan tetap diperoleh X-nya adalah 4. Nah, di sini nilai Y itu kalian bisa tentukan sendiri ya. Bisa positif semua ya silahkan ya. Atau bisa campur dengan negatif seperti ini silahkan ya. Misalkan negatif 4 ya, negatif 2, 0, 2, 4 ya. Jadi ini tergantung kalian ya. Bisa mau positif semua, negatif semua, atau campur silahkan. Atau mini bisa sampai 5 titik, 6 titik, 4 titik silahkan ya. Seperti itu. Nah selanjutnya X-nya 4, Y-nya negatif 4. Nah ini pasangannya diperoleh ya. X-nya 4, Y-nya negatif 2. Nah ini pasangannya. Dan seterusnya. Nah setelah kita punya titik bantu, ya, titik-titik bantu, maka kita siapkan ya bidang kartesius. Selanjutnya kita pindahkan titik-titik ini yang sudah kita peroleh ya pada koordinat kartesiusnya. Yang pertama misalkan 4, negatif 4. Nah, di sini ya titiknya. Nih. Yang berikutnya 4, negatif 2. Nah, berarti 4, negatif 2. Nah, di sini ya titiknya. Nah, ada muncul. Yang berikutnya 4,0. Berarti pas di sini. Yang berikutnya 4,2. Nah, berarti di sini 4,2. Yang berikutnya 4,4. Nah, berarti di sini. Nah, ini sudah kita peroleh titik-titiknya. Maka kita tinggal menghubungkan titik-titik tadi dengan garis lurus. Nah, sehingga diperolehlah ini garis yang memiliki persamaan X sama dengan 4. Ya, ini ya.
Oke, berikutnya masih ada lagi. Contoh soal dan pembahasan, gambarlah grafik persamaan garis Y sama dengan negatif 3. Nah, di sini berarti nilainya sudah ditentukan ya. Negatif 3 semua ya. Jadi berapapun nilai X, ya, nilai Y-nya akan tetap, yaitu negatif 3 ya. Misalkan kita ambil nilai X-nya negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4. Nah, ini sekali lagi ini ya, tidak baku ya. Silakan kalian pilih bilangan bulat ya, yang sesuai atau yang kalian inginkan. Bisa negatif semua, bisa positif semua, seperti itu. Atau campuran seperti ini. Nah, selanjutnya kita pasang-pasangkan seperti tadi ya. Contohnya ini X-nya negatif 4, Y-nya negatif 3, dan seterusnya. Titik-titik bantu seperti tadi kita gambarkan dalam grafik atau bidang kartesius. Oke, grafik untuk persamaan Y sama dengan negatif 3. Oke. Nah, ini untuk titik koordinat negatif 4, negatif 3 di sini. Kemudian berikutnya negatif 2, negatif 3 di sini. Kemudian berikutnya 0, negatif 3 di sini ya. Oh, di sini ini 2, negatif 3 dulu berarti ya. Nah, berikutnya 4, negatif 3. Nah, baru yang setelah ini ya, kita bisa menghubungkan ya keempat titik tadi yaitu dengan garis lurus. Maka diperolehlah garis ya dengan persamaan Y sama dengan negatif 3. Ya, ini garisnya ya. Ya. Berikutnya, yang contoh soal yang terakhir. Gambarlah persamaan garis 3X ditambah 4Y sama dengan 12. Nah, untuk persamaan garis ini kita menggunakan cara yang kedua ya. Memanfaatkan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Maka langkah pertama adalah titik potong dengan sumbu X itu jika nilai Y-nya adalah 0. Sehingga substitusikan nilai Y sama dengan 0 ke persamaan garis. Nah, seperti ini. 3X tambah 4Y sama dengan 12. Ini persamaan garisnya. Itu sehingga 3X ditambah. Nah, Y-nya kita ganti dengan 0. Ya, sama dengan 12. 3X tetap ya. 4 dikali 0 hasilnya 0. Ditambah 3X ya tetap ya. 3X sama dengan 12. 3X sama dengan 12. Maka nilai X-nya adalah 12 dibagi 3. Sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 4. Ya. Jadi, ya, kesimpulannya, ketika Y-nya 0, nilai X-nya adalah 4. Sehingga koordinatnya diperoleh 4,0. Ya, artinya, ketika nilai Y-nya 0, nilai X-nya 4. Seperti itu. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Ya. Dengan sumbu Y itu jika nilai X-nya 0. Ya, sehingga substitusikan X sama dengan 0 ke persamaan garis. Nah, seperti tadi ya, 3X tambah 4Y sama dengan 12. Nah, ini persamaan dari soal ya. Kita ganti nilai X-nya dengan 0. Ya. Sehingga 3 kali 0 ditambah 4Y sama dengan 12. 3 kali 0 hasilnya tetap 0. Ya. Ditambah 4Y, ya tetap ya 4Y. Sehingga diperoleh 4Y sama dengan 12. Dan nilai Y itu sama dengan 12 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 3. Nah, dari sini ya, ketika nilai X-nya 0, maka Y-nya adalah 3. Sehingga titiknya itu adalah 0,3. Ya. Nah, kita sudah peroleh titik perpotongan dengan sumbu Y dan titik perpotongan dengan sumbu X. Ya. Kalau mau dibuat tabel seperti ini, tabel bentuknya ya. Ketika X-nya 0, Y-nya 3. Ya. Sehingga titiknya 0,3. Ketika X-nya ketika Y-nya 0 ya, maka X-nya 4 sehingga diperoleh titik 4,0. Nah,
Setelah kita punya titik, ya 2 titik, ya perpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y, kita gambarkan dalam bidang kartesius. Nah, siapkan dulu ya bidang kartesius. Kita gambar titik 0,3. Nah, di sini ya, ini 0,3. Kemudian satu lagi gambar 4,0 titiknya. Nah, di sini. Sudah ada 2 buah titik yang merupakan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Maka kita tarik garis lurus yang melalui kedua titik ini. Tarik. Nah, jadi kita peroleh ya ini merupakan garis yang memiliki persamaan 3x ditambah 4y sama dengan 12. Seperti itu ya. Ini contoh soal yang terakhir. Oke, selanjutnya ya alhamdulillah ya untuk materi pada pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya.